ala qadri nasabi. Pahala yang kita dapat itu tergantung capek letih yang kita pertaruhkan. Semakin capek kita beribadah, semakin banyak pahalanya. Tapi semakin enak-enakan, tidak bodoh pahalanya. Kalau kita sholatnya berdiri, misal pahalanya 100, misal. Kalau kita sholatnya duduk, ya dapat separuhnya 50. Kan eman. Selagi kita masih kuat, eman. Kenapa kok harus duduk? Ya jangan terlalu mengedepankan malas. Kadang terlalu mengedepankan malas, wis kadang lungguh, wis tak takbir, ya tidak apa-apa, sah sholatnya, nggak masalah, nggak masalah sholatnya sah, cuma eman, eman. Selagi masih kita bisa berdiri, kenapa nggak berdiri? Soalnya saya nanti kamu duduk nanti, wis, nggak bakal dikode dewi, wis ojo ngadeg kak kuat kan. Dari sekili sampean, wis kau usah ngadeg, wis kau ya ngadeg kak kuat, lungguh wae, nanti itu, mumpung masih kuat, berdiri sholat berdiri. Pakai tongkat nggak apa-apa, nggak masalah. Sandaran nggak masalah, pegang tembok nggak masalah. Sampai di mana kemarin? Nah, apa? Sampai daripada takbiratul ihram. Nah. Masuk ke rukun-rukun salat takbiratul ihram. Saya ambil. Tadi kayak celah gitu. Kongkon ngomong aja. Kodak santri, Bu. Kodak santri. Atau terlalu. Baik. Takbiratul ihram. Kita memahami ya daripada rukunnya salat. Yang pertama an-niyah, wa tsani al-qiyam takbiratul ihram. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir fil fardh. Berdiri bagi orang yang mampu hanya khusus di sholat fardu. Selain sholat fardu nggak harus berdiri, tapi tidak boleh tidur. Terlentang nggak boleh. Kalau nggak berdiri ya duduk, selesai. Al-qiyamu 'alal qadir, berdiri dalam sholat fardu itu memang wajib. Tapi berarti kalau nggak sholat fardu boleh nggak berdiri? Lawan kata daripada berdiri, duduk, tidur, ngeleset, merem, kasih bayang. Berarti katanya Ustadz Husin itu kalau di selain sholat fardu nggak apa-apa nggak berdiri, terus boleh tidur, nggak boleh, terletak nggak boleh, duduk nggak masalah. Ya, akan tetapi wa ajrul ghaib nisfu ajrul ghaib. Kita sholat duduk, pahalanya beda. Jangan minta sama nanti. Ya, karena ajruki ala qadri nasabi. Pahala yang kita dapat itu tergantung capek letih yang kita pertaruhkan. Semakin capek kita beribadah, semakin banyak pahalanya. Tapi semakin enak-enakan, tidak bodoh pahalanya. Kalau kita sholatnya berdiri, misal pahalanya 100, misal. Kalau kita sholatnya duduk, ya dapat separuhnya 50. Kan eman. Selagi kita masih kuat, eman. Kenapa kok harus duduk? Ya jangan terlalu mengedepankan malas. Kadang terlalu mengedepankan malas. Wis kadang lungguh, wis tak takbir. Ya tidak apa-apa, sah sholatnya, nggak masalah. Nggak masalah sholatnya sah. Cuma eman. Eman. Selagi masih kita bisa berdiri, kenapa nggak berdiri? Soalnya saya nanti kamu duduk, nanti wis. Enggak bakal dikode dewi, wis ojo ngadeg kak kuat kon. Jare sikile sampean kok wis gak usah ngadeg, wis kok ya ngadeg kak kuat. Lungguh wae. Nanti itu. Mumpung masih kuat, berdiri sholat berdiri. Pakai tongkat enggak apa-apa, enggak masalah. Sandaran enggak masalah, pegang tembok enggak masalah. Tapi kalau di sholat fardu wajib. Tata caranya urutannya bagaimana? Yang pertama al-qiyamu muntasiban ala faqari dhahri. Berdiri tegak. Yang afdal. Sholat dari tegak. Kenapa sih kok disuruh seperti ini? Disunahkan seperti ini, kenapa? Supaya kalau sholat nggak malas-malasan. Banyak di antara kita kalau sholat wis pokoknya sah, ya kan? Pokoknya sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada baca surat. Ya, subhanallah yang nggak pas. Ini dalil sami Allah liman hamidah rabbana lakal Allah. Belum selesai rabbana lakal Allah.
Subhana rabbiyal a'la bihamdihi subhana rabbil a'la Allahu akbar. Wis gak kuat. Istilahnya kita selama ini sholatnya hanya yang penting sah. Lupa dengan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya apa? Sunnahnya muntasim. Ala faqa ada dhahar tegak. Kalau dikasih penggaris itu tegak. Yang atas nempel sama yang bawah. Kalau kita bersandar di tembok, yang atas nempel sama yang sama-sama nempel. Ini tegak namanya. Ini sholatnya seperti ini yang afdal. Ampun, afdal seperti ini sholatnya. Allah, sunnah-sunnah kemarin yang Al-Fakir yang sebutkan ketika mengangkat tangan, itu semuanya dilakukan. Dengan melakukan sunnah tersebut, secara mau tidak mau, kita akan hafal sunnah-sunnahnya. Kayak 2 minggu ini, saya hafal lah sunnah-sunnahnya. Angkat tangan. Sampai di? Hah? Sejajar, bukan ditempel. Allah. Tidak harus nempel. Yang penting sejajar. Allah. Yang penting sejajar. Tidak harus nempel ono sing ini. Allah. Udah loro ya belan kan. Iya nek sen 6. Wis tuwa mari gak balik ini terus. Sekarang masuk masalah berdiri. Sunnahnya harus muntasim. Allah bagaimana. Dan jangan lupa pandangan melihat ke tempat sujud. Itu yang afdal. Hatta walau kunta fi jawfil Ka'bah, walaupun di Ka'bah, tetap pandangan di bawah tempat sujud. Walaupun ala walidain, walaupun kita sholat di depan orang tua kita. Kan melihat orang tua itu kan pahala. Melihat orang tua kita itu menambahkan umur. Melihat orang tua kita itu dengan pandangan sayang ya, pandangan cinta, rahmat, itu bisa memanjangkan umur, memberikan kita kesenangan dunia akhirat dan macam-macam. Adapun ada orang tua tetap sunnahnya untuk melihat tempat sujud. Ya Allah, lihat tempat sujud ini sunnah. Ini sunnah, cuma kadang kelewatan. Ya mungkin wallahu alam ya, karena husnudzannya mungkin karena lupa. Bukan nggak tahu. Banyak di antara kita tahu, tapi karena lupa. Karena sholatnya nggak khusyuk. Jadi dalam anak saya lewat, astagfirullah. Melono oleh kepala ya, astagfirullah. Ngono grodak. Ini mana? Walhasil sholatnya kita nih Allah lakul hal. Kalau kita perhatikan nggak ada khusyuknya. Kalau nggak bisa berdiri, Ustaz nggak bisa berdiri. Karena mungkin tua, sakit, dan lain sebagainya, nggak apa-apa, agak membungkuk, nggak masalah. Tapi jangan langsung duduk. Aku kayak so ngadeg, berarti langsung duduk. Enggak. Ada tertibnya. Nggak bisa berdiri tegak, agak bungkuk, nggak masalah. Nggak bisa, bungkuk lagi nggak apa-apa. Oh kayak rukuk, nggak masalah. Yang penting bisa berdiri, bisa, nggak apa-apa. Hatta kayak rukuk berdirinya. Miring Ustaz, miring kanan. Bisanya segitu, iya bisanya segitu, ya bisa lebih, nggak apa-apa, sah. Senden, nggak apa-apa. Yang penting bisa berdiri, bisa senden, nggak apa-apa. Pakai tongkat, berdirinya harus pakai tongkat, harus senden tembok, harus gini, nggak apa-apa. Yang penting bisa berdiri. Ya apa caranya bisa berdiri? Walaupun kita harus menyewa orang, misal, atau harus minta tolong sama orang, ya tolong bawa. Nek aku supaya nek berdiri dari sujud, tolong bantu orang aku angkat, nggak masalah. Selagi kita mampu membayar orang, selagi dia bisa membayar orang, harus. Atau bisa mampu beli apa? Beli tongkat, harus. Tapi kalau sudah nggak bisa, ini kayak salah kalau saya ini ya bantu orang, saya nopang terus sama orang ini dari mulai awal berdiri sampai akhir berdiri, kasihan orangnya capek. Atau saya nggak punya biaya untuk nopang, nggak di sini nggak apa-apa dulu, nggak masalah. Ya, jadi kalau udah berdiri, jadi duduk ini jangan digampangkan, karena terlalu digampangkan orang-orang sekarang. Titik-titik duduk. Padahal bal-balan futsal melon, giliran sembahyang lungguh. Sepedaan nih isu, berminggu kayak tok sepedaan. Mau sepedaan banter mana? Benontel. Sembahyang, ya Allah, ya Rasulullah, ya Gawi. Banyak. Jalan, kalau disuruh jalan dari sini kemana mesti Serang. Suruh jalan dari sini, bisa jalan. Tapi subhanallah, waktu sholat ada aja alasannya.
Padahal kalau dia ingin berdiri sebentar bisa. Ya, kalau aku lihat. Tapi memang ada sebagian orang itu nggak bisa berdiri lama. Tapi kalau suruh jalan bisa. Penyakitnya seperti itu ya. Kalau kayak gini nggak masalah. Tapi kalau dia mengada-ngada alasannya, ya mungkin kita sebagai makhluk, ya orang yang ditanya ya bisa menghukumi bahwasanya ya ente duduk. Tapi urusannya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu dengan halnya dia. Allah yang lebih tahu dengan keadaannya dia. Kalau dia berbohong, makarallah wallahu khairul makirin. Hati-hati dengan tipu daya muslihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau udah duduknya bagaimana yang afdal? Al-afdal fi kayfiyatil julus al-iftirash. Kayak duduk kita ketika tahiyat awal. Ya, masyaallah. Yang afdal. Oh, nggak bisa. Karena terlalu bertekuk ya kakinya. At-tarabbu'. Silong. Duduk sila gitu enggak masalah. Duduk sila enggak masalah. Oh, nggak bisa. Duduknya tawarruk. Kayak tahiyat akhir. Enggak masalah. Ya. Terus terakhirnya ya terserah, pokoknya sholatnya duduk bebas cara duduknya. Mau duduk di kursi, ya atau duduk di atas tanah nih langsung tak pakai kursi, tidak masalah. Paham ya? Bisa dipahami ya? Kalau tidak bisa duduk, untuk tidak bisa duduk, penyakitnya terlalu parah, al-ittija'. Ittija' itu tidur miring. Ya, menghadap kiblat, kiblatnya mana? Sana ya? Ya, tidur miring. Kepala di sana, kaki di sana. Kenapa? Kaki selonjor ke sana. Tidur, bukan terlentang. Oh, enggak masalah. Duduk, kalau duduk itu bebas caranya, cuma yang paling afdol ya al-iftirash, tsumma tarabbu', tsumma tawarruk. Kalau nggak bisa bebas. Yang penting duduk. Caranya bebas. Mau dipanjangkan kakinya nggak masalah, mau ditekuk kakinya nggak masalah, bebas caranya. Kemudian setelahnya al-ittija', tidur miring ini. Kepalanya kayak orang meninggal. Tapi kalau nggak bisa, bebas, mau tidur kayak gini tidak apa-apa. Tapi yang afdol seperti ini. Ya, misal ada di rumah sakit, kasurnya gimana? Kasurnya di sini, kepala di sini, kaki di sini. Ya, dia bisa miring gini, bisa dimiringkan sama dokternya, ya atau sama perawatnya, atau sama keluarganya yang ada, dimiringkan, wajib dimiringkan. Kalau dia bisa miring. Ini orang sakit sekarang apa? Infus toh, padahal kena muntabir. Padahal kenapa infus? Sembahyang turun. Allah, padahal dia bisa duduk. Loh, walaupun di rumah sakit, selagi dia bisa duduk, tidak boleh dia setelah terbaring, tidak boleh. Nggak sah sholatnya dia. Harus duduk. Orang gampang kok sholat. Yassiru wala ta'siru. Buatlah gampang, jangan kau persulit. Kadang kitanya sendiri yang buat sulit. Kitanya sendiri yang buat sulit. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa kayak gitu tidur miring, terlentang. Terlentang apa? Terlentang. Kiblatnya nanti menghadapnya pakai kaki untuk kiblat. Ya, nggak masalah, terlentang. Kalau bisa diangkat sedikit, kayak kasur rumah sakit kan sekarang ya sudah modern nih, bisa diangkat. Bisa diangkat apa pokoknya diangkat ini. Diangkat ini mau jempalin ini tanggung jawab sampai. Wah, ada suatu rumah sakit sekarang baru bisa diangkat gini. Diangkat ini kan jempalin ini. Baloro deh. Nggak sah sholat digantung ya. Nggak sah sholat digantung, nggak sah. Maksudnya gimana? Dipegangi. Dia tidak bisa berdiri, ya dipegang. Kakinya ngandung. Kakinya ngandung, dia dipegangi. Dua orang dipegangi gitu. Supaya berdiri soalnya. Katanya harus berdiri. Makanya saya berdiri. Berdiri apa nih? Terbang. Itu nggak sah. Tidak sah. Paham ya? Seperti itu nggak sah. Sholat gantung itu nggak sah. Tapi kalau dia berpijak ke tanah, cuma ada yang ngewangi deh, istilahnya dia tuh iya nahan beratnya dia, nggak masalah. Yang penting kakinya berpijak di bumi, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kalau nggak bisa terlentang diangkat, terlentang biasa nggak masalah. Kepalanya bisa diangkat ya. Kalau bisa dengan bantal diangkat, kalau nggak harus sejajar, ya sejajar. Sejajar nggak masalah. Terus dia apa? Gerakannya bil ajfan, pakai apa namanya? Ini loh, pakai mata. Ruku, jidalnya, sujudnya, semuanya pakai mata. Tapi tetap lafaz. Tetap harus melafazkan. Ini tangan nggak perlu gerak, nggak masalah.
nggak bisa gerak karena diinfus dan lain sebagainya, nggak perlu gerak, nggak apa-apa. Tetap diem gini, tapi jangan lupa selagi mulut kita bisa mengucapkan Allahu Akbar, takbir, Fatihah, wajib lah itu. Allahu Akbar, apa Fatihah. Tapi kalau sudah tidak bisa apa-apa, ajrul arkan, ajrul qalb bil arkan. Kita lewatkan semuanya rukun-rukun tersebut pakai hati lewatnya. Artinya apa? Artinya mulutnya nggak bisa gerak, ya diem. Matanya nggak bisa gerak, ya diem. Dia sadar. Istilahnya dia tahu dia masih hidup, tapi matanya merem terus misalnya. Tapi dia sadar, sholat pakai hati. Terus ya apa sholat pakai hati? Ya udah, istihdhar bil qalb, istihdhar pakai hati. Allahu Akbar, takbir. Gambarkan. Istilahnya kita ini disuruh menggambarkan orang sholat di dalam hati. Seperti itu. Dipahami ya? Itu cara sholat pakai hati. Bukan cara sholat pakai hati ku merem nunduk, enggak ikut turu. Nih, cara sholat pakai hati itu nek wis sakit, mentok pakai hati ya itu tadi. Bagaimana cara dia bagaimana cara dia menghadirkan di dalam hatinya itu suratus sholat. Orang yang dalam mengerjakan sholat dihadirkan di hati. Itu seperti itu. Oh, Ustaz tidak bisa, ya disolati. Enggak hati gak iso. Berarti sudah innalillahi wa inna ilaihi disolati. Jadi tetap sholat itu ada, karena kalau nggak nyolat ya disolati. Dipahami ya? Ini tata cara tertib orang berdiri. Melanggar aturan ini, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah, bukan berdirinya nggak sah, sholatnya nggak sah. Bisa berdiri tapi duduk, sholatnya nggak sah. Bisa sholat duduk tapi dia terlentang, sholatnya nggak sah. Bisa terlentang, diangkat bisa, cuma nggak mau diangkat. Bisa diangkat tapi nggak mau diangkat, nggak sah. Bisa pakai lafaz tapi nggak mau, maunya diam, nggak sah sholatnya. Ini tata cara, tertibnya seperti itu. Dilanggar tata cara ini, tertib tersebut dilanggar, batal sholat. Nggak sah sholat. Bisa dipahami ya? Ini tentang berdiri di dalam sholat fardu. Kemudian rukun yang setelahnya qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa? Ada berapa ayat? 7 ayat. Ngomong 6. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Terdiri dari berapa huruf? Ayo, menengkap ya. Ada sing wis 40 tahun mau coba Fatihah sampai saiki gak paham huruf ya. 150 piro? Allahu a'lam. Dal bendino ping 5 minimal. Gorong kok mari sembahyang. Berapa? 154 dengan bacaan Maliki Yaumiddin. 155 Maliki Yaumiddin. Bacaannya beda-beda. Maliki Yaumiddin berarti ada tambahan alif. Maliki Yaumiddin berarti enggak ada alif. Alif huruf enggak? Huruf. Alif itu huruf bukan harokat. Alif itu huruf bukan harokat. Kebanyakan pertama huruf hijaiyah apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Hamzah terakhir. Hamzah apa? Hamzah, lam ya, nanti lam alif, hamzah ya. Lam alif, hamzah ya. Hamzah terakhir. Alif itu termasuk huruf. Dia itu Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Aminnya enggak dihitung. Amin bukan daripada Fatihah. Amin bukan daripada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim minal Fatihah. Bahkan di dalam kitab fiqih al-asah, pendapat yang paling asah, pendapat yang paling kuat, setiap surat Bismillah termasuk salah satu ayatnya. Jadi misal surat Inna A'tainakal Kautsar ada berapa ayat? 3. Sama Bismillah 4. Jadi Al-Kautsar ada berapa ayat? 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? Surat Al-Ikhlas. Surat apa itu? Qul huwallahu ahad. Ada 4 ayat. Sama basmalah? Ya, mungkin 5 sama basmalah ya. Seperti itu.
Itu pendapat yang kuat bahwasanya annal basmalah ayatun min kulli suwar. Basmalah adalah ayat daripada setiap surat. Ada yang mengatakan enggak, basmalah sendiri. Ya, basmalah sendiri, basmalah itu cuma dibuat untuk pembukaan setiap surat. Ya, jadi kalau kita katakan basmalah itu ada berapa kali di dalam Al-Qur'an? Ya. Basmalah itu disebutkan berapa kali dalam Al-Qur'an? 114. Surat ada 114, tapi At-Taubah tidak ada berarti ada berapa? Berapa? Tetap 114. Karena di surat An-Naml fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap 14. 112. Ya. 112 itu al-asah. Dia termasuk daripada ayah setiap surat. Satu di antaranya qat'i. Dua di antaranya qat'i minal Al-Qur'an, yaitu di suratul Basmalah, surat Al-Fatihah, sama surat An-Naml. Jadi di surat An-Naml itu tidak ada khilaf antara para ulama bahwasanya itu bismillah pasti dari ayat surat An-Naml. Selain itu khilaf. Hatta basmalah yang ada di Al-Fatihah itu pun juga ada khilaf. Kami al-mu'tamad fi madzhab al-Imam Syafi'i anna al-basmalah ayatun min al-Fatihah. Bismillah itu termasuk juga ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi kita baca Al-Fatihahnya. Allahu Akbar, mau baca A'udzubillah apa enggak? Itu sunnah, tapi jangan diremehkan. Sunnah yang tidak boleh diremehkan. At-ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Kita enggak baca Al-Basmalah, salat kita enggak sah. Kita bermakmum dengan imam yang tidak membaca Al-Fatihah, yang tidak membaca basmalah, astagfirullah. Kita bermakmum dengan imam yang tidak membaca basmalah, salat kita enggak sah. Siapapun imamnya, mazhab apapun, kita yakin imam enggak baca basmalah, salat kita enggak sah. Karena termasuk daripada syarat berjamaah. Apa syaratnya? Allah yaktadi. Kita enggak boleh Allah ya'taqid butulan salat imamih. Kita enggak boleh punya keyakinan bahwasanya salatnya imam itu batal. Ya kalau kita salat Allah dulu imamnya enggak basmalah, itu berarti imamnya batal lagi imamnya. Kita enggak sah salatnya. Seperti ini kita enggak sah salat. Ya, dipahami ya. Dipahami itu sah. Harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam Al-Fatihah itu ada tasydid. Tasydidnya Fatihah ada berapa? Ayo lah takut siji kan. Bendina mau Fatihah masuk arno. Ada berapa? Arba'ata asyar. Ada 14 tasdidat. Tasdidatul Fatihah arba'ata asyar. Ada 14. Itu dibaca semuanya. Yang menambahi berarti otomatis dia menambahkan huruf di dalam Al-Fatihah, batal salatnya. Yang mengurangi tasdid otomatis dia juga mengurangi huruf di dalam Al-Fatihah, batal salat. Contoh, tak kasih contoh. Banyak di antara kita yang ketika salat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya tidak ditasydid. Berarti otomatis ya-nya cuma satu kalau enggak ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ditasydid, batal salat. Sengaja ngerti, batal salat. Salatnya yang batal. Dipahami ya? Ada yang ditambah. Tambah contohnya gimana? Tambah tasydid. Contohnya tambah tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pengen rekam. Sembahyang kok. Ra-nya cuma dua. Satunya berharokat, satunya sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oh ndak iki harus jelas surah iki. Ngawur kon gak jelas apa? Bismillahirrahmanirrahim gak jelas. Harus jelas ya apa contohnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Mana pengen rap apa sembahyang. Ini enggak sah. Dia berapa ra yang dia baca? Dia menambahkan tasdidat, dia menambahkan ra. Pahami ya? Dan juga banyak ya orang walau dhalin. Itu lamnya itu bertasydid. Ya, walau dhalin. Ini kalau enggak ada tasydidnya enggak sah.
Kalau ada tasdidnya enggak sah. Walau dhalin, lamnya itu pakai tasdid. Dipahami ya? Itu tadi. Huruf Al-Fatihah 154, 155. Enggak boleh ditambah. Jangan ditambah. Ada yang nambahin, ada. Apa contohnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada enggak kayak gitu? Ada. Ada imam kayak gitu modelnya ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka habis kaf dia panjangkan berarti ada tambahan alif. Iya enggak? Loh, kan memang boleh dibaca. Iya, tapi jangan dikasih alif. Berhenti, itu enggak pakai alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti, enggak masalah. Jangan dikasih alif. Kalau antum kasih alif, berarti antum tambah huruf. Enggak sah salatnya. Antum paham? Jadi sakta. Sakta iyyaka na'budu. Ya, jadi sakta. Kalau nah itu masalah sakta itu khilaf. Kalau menurut ilmu tajwid, ya, ilmu qiraah, tidak ada qiraah yang membolehkan sakta. Tidak ada sama sekali yang membolehkan sakta. Semua qiraatus sab'ah tidak ada yang membolehkan sakta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan yang afdal itu berhenti di per ayat. Per ayat berhenti. Nah itu kok ada kan kira kayak gitu. Bahkan fi ba'dal masajid fi tarim yaqra'una. Di ba'dal istiwa di sebagian masjid di Hadramut itu dipakai sakta kayak gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada dalam kitabnya Al-Habib Ahmad bin Umar Waladu Su'un Sahibul Yaqut Waladu Syarahul Yaqut. Namanya siapa ya? Abdullah bin Ahmad. Sahibul Yaqut itu namanya Ahmad bin Umar, anaknya. Yang ngarang Syarah Yaqutun Nafis, beliau mengatakan bahwasanya anna asma' syaitan, isim-isim nama-namanya setan itu di Al-Qur'an di Al-Fatihah ada 7. Salah satunya kana' sama kanas. Salah satunya. Kana' sama kanas. Jadi kalau dibaca langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada nama 2 setan. Makanya disaktah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi saktahnya jangan ditambahin alif. Beliau pun dalam kitabnya enggak ngomong ditambahin alif, enggak. Karena banyak saktah ditambahin alif. Iyyaka na'budu. Nah, kan ada alifnya. Wa iyyaka nasta'in. Panjang enggak boleh. Tapi kalau iyyaka na'budu enggak apa-apa. Tapi masalahnya itu afdal apa enggak? Enggak ada afdal. Afdalnya disambung. Afdalnya disambung. Sambung aja, kenapa? Enggak masalah kok. Atau kita panggil enggak datang kok kanak sama kanasnya. Tapi katanya ada kalau kita yang kalau disebut anaknya dia menggembirakan setan. Kalau disebut anaknya. Wallahu a'lam. Dia nyebut kanak sama kanas itu. Terus Bisa menyenangkan hatinya setan. wallahu a'lam. Nyebut nama anaknya. Enggak, wallahu a'lam. Enggak tahu. Kalaupun ada seperti itu, pasti fuqaha akan menyebutnya. Wal fuqaha ma yadhkuruna. Fuqaha ada ngasih hukum seperti itu. Fuqaha ada ngasih hukum saktah itu. Itu cuma ada di kitabnya itu, Syahab Syarah Yaqut. Wal baqi ma. Nah, Soalnya pernah Habib Salim apa dia di rekaman. Dia pernah melafazkan apa menjelaskan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya Maiguji, iya itu memang fi riwayat ada seperti itu. Tapi kalau kita katakan yang afdol dalam Al-Quran bacaan enggak disambung. Untuk periwayatan banyak. Iya aja nah. Akhadha min man qabli. Allah alam Habib Salim akhadha min man? Wallahu a'lam. Nah, terakhir dalam Al-Fatihah, amin itu jangan ditasydid. Waladhdallin. Kadang amin. Ya, amin itu artinya apa? Amin istajib ya Rabb. Ya, artinya amin itu apa? Istajib. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Itu doa loh. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita minta amin. Yani istajib ya Rabbi. Allah kabulkanlah doaku.
Itu kan doa. Makanya jangan tasdid. Kalau tasdid nanti artinya beda lagi. Memang amin itu dalam bahasa ada 4 cara pembacaan. Ada amin, ada amin, ada amin. Itu yang kita baca ya. Amin, ada amin. Yang boleh dibaca apa? Amin. Itu yang dibaca. Ya, karena artinya istajib ya. Ya Rabb, kabulkanlah doaku. Kayak gitu. Paham ya? Dan itu artinya bukan kita memerintah Allah untuk mengabulkan doa. Enggak. Banyak orang salah paham. Lu, ini berarti kita memerintah Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah. Harus dikabulkan ya Allah. Itu namanya permintaan. Kalau seakan-akan kita minta sama atasan kita. Ya pasti kalau kita punya permintaan sama atasan. Kita minta sama bos kita. Bos, awas tak kayak gaji aku ya. Selalu kan menit, tak cing. Tidak mungkin kan gitu kan. Bos aku kena bonus. Tidak mungkin gitu kan. Ya bos, masuk tak dikasih bonus ini. Ya seperti itu mintaan. Terus siapa gitu? Allah maghfir lil muslimin, kan minta kan? Ya Allah, semoga dosa-dosa muslimin mukminin artinya seperti itu. Cuma memang sirahnya pakai fi'il amr, Allah maghfir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang muslimin dan orang muslimat. Paham ya? Kita berarti enggak memerintah Allah untuk mengabulkan doa kita, dan juga kita tidak memerintah Allah untuk mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa kita. Enggak. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Sabar. Marhaba. Kalau kita sholat jamaah sama imamnya, dia apa? Bismillahnya sekali. Jadi kayak langsung dulu dalam itu boleh. Hukum baca bismillah dalam Fatihah wajib. Ijharul basmalah min Fatihah sunnah. Ya. Melafatkan Al-Fatihah secara jahar keras. Itu hukumnya yang wajib dibaca. Dibaca bagaimana? Dibaca sekiranya telinganya sendiri terdengar. Jadi kalau kita bermakmum sama orang imam yang tidak membaca basmalah secara keras, jahar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kan? Seperti itu kan? Kita makmum. Kita lihat imamnya baca enggak basmalah. Kita kan enggak dengar. Makmum dengar enggak? Enggak. Tiba-tiba imamnya baca alhamdulillah. Kan bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi imam enggak baca basmalah sama sekali, atau bisa jadi baca basmalah tapi sirron. Yang dengar cuman imam. Kalau dia seperti ini, kita ambil husnudzan, kita anggap imam tadi baca al-basmalah. Tapi kalau imam yakin kita enggak baca basmalah, yakin imam enggak baca basmalah, maka kita enggak boleh ikuti. Bagaimana gambarannya? Gambarannya langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada kemungkinan dia baca basmalah kan? Ya seperti ini kita yakin imam enggak baca basmalah, jangan diikuti. Kalau kita mazhabnya berbeda. Kita mazhab Syafi'i, imamnya mungkin mazhab lain. Ya, kita jangan ikut. Afdol kita sholat munfarid daripada kita sholat bermakmum sama imam yang tidak membaca basmalah. Istilahnya imam tersebut melakukan sesuatu yang menurut kita membatalkan. Dipahami? Tapi kalau imamnya Allahu Akbar, diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak boleh langsung menghukumi bahwasanya imam tidak baca basmalah. Memang tidak baca basmalah, cuma jaharan tidak baca dia. Tapi sirran bisa jadi baca. Paham? Nah, jadi terus hukumnya apa? Hukumnya nggak apa-apa. Sah-sah saja jamaahnya. Kita bermakmum dengan imam yang tidak membaca basmalah secara jahar. Nggak masalah. Sah. Nah, apa? Dalam satu umat, dalam Hanafi yang mengharamkan baca basmalah dalam Fatihah, kami jangan tidak. Wallahu